Ya, kita jumpa lagi ya di praktikum PPW ini kelas SE 04 nih. Sebelum saya bahas modulnya, untuk link presensi ya, ini saya bagikan di chat room. Yang online ada 53 ya. Ya, hari ini kita masuk di pertemuan yang ketiga berarti ya. Praktikumnya minggu lalu sudah ya untuk yang pertama. Hari ini kita akan melanjutkan belajar HTML tentunya. Apakah ada kesulitan kemarin saat mengerjakan modul yang pertama? Ada nggak yang merasa kesulitan? Tidak ada, Pak. Palingan Ya? jaringan saja, Pak. Oh iya. Ya, ada beberapa yang komplain ke saya ya karena beberapa hal ya, misalnya kesulitan akses ke Waskita gitu ya. Kalau saran saya sih, memang biasanya kalau di jam ini ya, jam-jam kerja atau jam-jam aktif seperti ini, kadang agak sulit diakses ya. Mungkin karena overload ya servernya, jadi kadang perlu di refresh itu biasanya tuh nanti bisa gitu ya. Tapi kalau misal jaringan Anda error, mungkin bisa dicari waktu-waktu yang aman ya. Kan biasanya saya kasih deadline misalnya sampai malam gitu ya, jam 12 Anda mungkin bisa mulai mengupload setelah maghrib gitu ya. Itu biasanya udah mulai turun trafficnya ya. Sehingga waskitanya bisa lebih lancar biasanya. Gitu ya. Tapi kalau di jam-jam seperti ini, dari pagi sampai sore itu kadang sulit gitu ya. Jadi kalau ada yang mengalami hal seperti itu, Anda bisa refresh berkali-kali ya browsernya, itu biasanya bisa. Dan itu nggak hanya Anda saja ya, artinya nggak hanya dari mahasiswa aja yang kadang kesulitan kalau memang lagi overload ya. Saya kalau ngupload materi juga akan kesulitan juga gitu ya. Nah, biasanya saya upload mungkin ya seperti itu, nunggu mungkin agak malam itu baru saya upload gitu ya. Itu kalau file ya, tapi kalau cuma pengumuman atau upload materi itu ya bisa langsung saat itu juga gitu ya. Terus kemarin ada juga yang filenya terlalu besar gitu ya. Jadi saya membuat ketentuan itu biasanya saya sesuaikan ya. Jadi kalau saya minta 1 mega maksimal ya itu diikutin aja gitu ya. Kalau ada yang lebih berarti itu ada yang aneh gitu ya. Karena kan yang saya minta kemarin itu kan hanya screenshot aja gitu ya. Screenshot itu pun hanya 2 gitu ya. Jadi kalau ukurannya lebih dari 1 mega kayaknya itu masih bisa diperkecil gitu ya. Nah itu bisa dibikin gimana agar nggak lebih dari 1 mega, karena kalau lebih itu nanti juga kasihan Anda ya. Kenapa? Karena makin besar ukuran filenya itu Anda butuh data yang makin besar gitu ya. Nah nanti saya waktu mendownload hasil pekerjaan Anda itu juga jadi nggak efektif ya, karena ada yang ukurannya mungkin besar sekali, ada yang kecil sekali gitu ya. Jadi dari awal sudah saya tentukan ya, maksimal 1 mega misalnya gitu ya. Kemudian filenya juga harus seragam, kalau .zip semua ya semua harus pakai .zip ya, itu kan di Waskita itu bisa saya setting ya. Jadi kalau Anda upload pakai file type yang lain gitu ya, misalnya .rar gitu ya, itu biasanya akan muncul nanti notifikasinya ya kalau filenya, format filenya itu tidak mendukung gitu ya. Itu soal
teknis saja ya. Tapi kalau dari sisi materi kayaknya kemarin saya lihat di grup juga nggak ada yang bertanya gitu ya. Ya mungkin ada satu dua gitu ya, tapi tanyanya mungkin seputar teknis itu tadi ya. Kalau soal materi kayaknya nggak ada yang tanya ya. Jadi saya pikir sudah pada bisa ya. Nah kan yang pertama kemarin itu kita masih bahas bagaimana cara menjalankan script HTML di browser gitu ya. Ini saya cek tadi di Waskita sudah ada 50 lebih ya mengupload di assignment-nya. Oke, saya akan share dulu materi hari ini. Ya, tapi sebelumnya mungkin perlu saya share dulu di Waskita ya, modulnya ya. Tunggu sebentar. Modulnya tadi saya sudah buat materinya ya, pokok bahasanya itu apa aja. SE04 ya. Di sini asisten praktikum sudah hadir ya. Sudah, Pak. Oke. Oke ya, ini saya upload di Waskita ternyata lancar ya. Sekarang di Anda silakan bisa langsung download modul praktikumnya ya. Di Waskita ya. Ya, Pak, sudah ada. Oke, ini sudah kelihatan ya modulnya ya di layar. Sudah, Pak. Sebentar ya.
Ya, semuanya sudah mendownload ya. Ini materi yang pertama atau minggu lalu ya. Kita sudah belajar apa itu HTML5, konsepnya, strukturnya gitu ya. Jadi yang perlu Anda ingat ini ya, format atau struktur dasarnya gitu ya. Jadi setiap kali Anda nanti menulis HTML gitu ya, atau coding dengan HTML, pasti selalu ada bagian ini ya, struktur dasarnya. Nah, nanti dalam pengembangannya ya kita akan belajar mengisi bagian ini ya, bodinya yang terutama. Nanti head juga sesekali kita isi karena ini kemarin kalau kita lihat head untuk memberi judul ya, kemudian ini juga nanti kalau ada file-file eksternal CSS, JavaScript itu ditaruh sini juga ya. Nah itu sedikit flashback ya materi minggu lalu. Nah untuk materi yang selanjutnya ini ya, konsep format teks di HTML5. Kita melanjutkan materi minggu lalu. Nanti apa yang dipelajari di sini? Nah, nanti kita akan belajar membuat pemformatan teks ya pada HTML5. Kalau kemarin mungkin baru cetak tebal, italic gitu ya, membuat paragraf gitu ya. Nah, nanti ada beberapa format teks yang lain sebetulnya ya, dan jenisnya ada cukup banyak. Kita nanti akan lihat satu persatu, nanti di latihan juga akan ada. Kemudian nanti ada yang namanya elemen format teks ya, dalam HTML itu beda lagi. Kemudian memahami dan menggunakan ada namanya link marquee ya, marquee itu teks berjalan. Kemudian bagaimana cara kita menambahkan image ya, image atau gambar gitu ya. Jadi kalau Anda masuk halaman web gitu ya, seringkali ada gambarnya gitu ya. Gambar ya formatnya bisa macam-macam ya, nanti ada yang berupa iklan gitu ya, ada gambar statik ya, gambar biasa gitu ya. Kalau di web berita itu gambar ya biasanya namanya feature image ya, atau gambar fitur ya. Itu letaknya biasanya di paling atas, biasanya dekat dengan judul gitu ya. Nah itu juga termasuk image. Nanti di badan artikel gitu ya, itu juga seringkali ada gambarnya gitu ya. Nah nanti kita akan belajar menyisipkan ya gambar. Kemudian selain gambar juga nanti kita bisa menyisipkan video embed ya, atau video yang kita ambil dari platform lain. Nah biasanya kalau video ini kita ngambilnya dari YouTube ya. Jadi kalau Anda punya video gitu ya, nanti Anda mengembangkan web misalnya gitu, Anda punya video itu sebaiknya videonya itu ditaruh di luar ya, atau di platform yang sudah ada gitu ya. Contohnya YouTube ya, yang paling populer sekarang kan YouTube. Nah, nanti kalau sudah itu kita bisa embed ya, atau kita bisa sisipkan di antara konten web kita ya. Kalau misalnya di artikel di dalamnya ada videonya, nah kita bisa sisipkan di tengah-tengah artikel itu gitu ya. Untuk audio juga sama gitu ya. Audio kalau sekarang ya misalnya Anda punya link podcast ya di Spotify gitu ya. Anda kan bisa embed ya, Anda bisa taruh di sela-sela artikel di situ ya. Nah, itu akan lebih mudah nanti karena kodenya tinggal kita copy paste ya. Untuk file juga sama, nanti akan ada caranya ya. Kalau file itu nanti bisa disimpan di luar, bisa juga disimpan di server kita gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu bagian yang pertama, yaitu format teks HTML. Jadi pemformatan teks dalam HTML itu ada beberapa kategori ya.
Yang pertama itu ada logical format, kemudian yang kedua ada physical format ya. Kemudian ada yang namanya pre-formatted ya. Kemudian ada address, kemudian nanti ada singkatan ya. Kemudian nanti ada teks yang disisipkan atau dihapus ya, itu juga bisa. Kemudian kita bisa mengubah fontnya gitu ya. Nah ini kita bisa ubah ukuran, kemudian jenis fontnya apa, Arial misalnya. Kemudian color itu untuk warna ya, kemarin sudah. Nah itu ya. Kita lihat dulu bagian yang pertama yaitu logical format ya. Jadi logical format ini menerapkan layout dokumen secara logis dan terstruktur. Nah semua tag ini harus diakhiri ya dengan tag penutup ya. Ini ada beberapa contoh tag yang termasuk dalam logical format ya. Itu ada cite ya. Cite ini untuk memberikan format citation ya. Citation itu ya ini apa mereferensikan ya suatu bagian ya. Biasanya ini dipakai untuk mengutip ya, memberi kutipan dari satu sumber atau referensi gitu ya. Kita bisa pakai cite. Nah, kemudian ada tag code seperti ini ya. Ini digunakan untuk menampilkan kode pemrograman ya. Jadi kita bisa mau menyisipkan gitu ya skrip di dalam skrip gitu ya. Itu bisa pakai tag ini. Nanti tampilannya akan berbeda ya. Kemudian ada tag EM ini menandai suatu teks dicetak miring ya. Kemudian ada KBD ini untuk menandai teks harus dimasukkan oleh user melalui keyboard. Ini kalau kayak KBD ini jarang dipakai ya. Kemudian ada SAMP ini untuk menandai teks sebagai contoh gitu ya. Kemudian strong ini untuk cetak tebal ya. Bisa juga menggunakan bold gitu ya. Itu hampir sama ya. Tapi kalau strong ini ketebalannya biasanya nggak setebal kalau pakai yang B ya, yang bold. Nah, ada juga var ini untuk menampilkan nama variabel. Nah, ini nanti di contoh latihan 11 ini Anda bisa lihat ya perbedaannya hasil dari masing-masing tag ini. Nah, ini kalau pakai height seperti ini tulisannya jadi miring ya seperti ini. Kemudian kalau pakai code seperti ini, nah ini yang tampil juga akan, jadi ini sebetulnya kode PHP ya, kalau ada echo bla 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 ini ya, sampai titik koma ini kode PHP. Tapi karena dia ditulis di antara tag code, nah dia tampilannya akan seperti ini ya. Dan seterusnya ya. Ini nanti ada KBD ini ya. Nah, ini nanti kurang lebih kalau dibuka di browser seperti ini.
Ini ada misalnya site-nya. Kalau Anda kemarin menggunakan text editor itu sudah tahu ya, atau sudah merasa nyaman ya pakainya ya. Sudah bisa ya. Ini kalau Anda mau cari teks lorem ipsum ya, itu bisa ke web ini ya. Kita mengambil sampel contoh teks saja. Ya, biar ini coba saya buka di browser hasilnya. Pakainya Line Chrome. Nah, ini ya, kalau pakai yang site jadinya seperti ini. Kalau mode normal itu kan kita kemarin pakai P ya, paragrafnya. Nah, kita bisa lihat perbedaannya. Yang atas ini pakainya yang normal ya. Yang bawah ini pakai yang site ya. Jadi dia semacam kutipan gitu ya. Ini meskipun nanti hasilnya sama, kalau ini ditulis dengan italic ya. Kita lihat ya ada bedanya enggak. Ini tagnya saya ganti italic nih. Ini saya kasih contoh yang berbeda ya dengan yang ada di modul, karena nanti yang di modul itu yang akan Anda kerjakan ya. Oh, ternyata nggak kelihatan bedanya ya. Ya, ini ternyata nggak kelihatan bedanya. Jadi site dengan italic itu sama ya. Sekarang kalau ini yang atas saya ganti bold ya. Bold dengan strong ya. Bedanya apa? Ada bedanya enggak? Ganti strong. Karena ini keduanya fungsinya sama-sama untuk menebalkan teks ya. Nah, ini ternyata sama ya. Jadi side dengan italic itu sama. Kemudian bold dengan strong itu juga sama ya hasilnya. Nih. Ya kalau yang tag KBD, SAMP, VAR ini kalau di dunia nyata sebetulnya ini jarang dipakai. Ya, tapi nanti Anda akan mengetik kodenya ini, jadi nanti tahu bedanya ya. Ini bentuknya secara sekilas ini kan bentuk fontnya ada yang beda ya. Ada yang biasa, ada yang italic, ada yang cetak tebal gitu ya. Nah, ini. Oh, itu untuk yang logical format ya. Kemudian ada namanya format fisik ya, physical format. Ini format terhadap fisik sebuah font ya. Semua tag ini memerlukan tag penutup ya. Jadi baik yang logical, physical itu memerlukan tag penutup ya. Ini contohnya ini ya, kemarin sudah belajar ini juga ya, bold, italic. Oh, ini untuk underline ya. Double T ini untuk menampilkan huruf seperti huruf mesin ketik ya. Ini coba ada double T ya. Yang paling bawah misalnya. Nah, ini saya kasih enter biar kodenya mudah dibaca ya.
Nah, ini ya, kalau double T ini format teksnya jadi seperti ini ya. Nah, dia menampilkan teks seperti mesin ketik ya. Nah, ini ya. Ini kalau browsernya saya perkecil gitu, ini juga semua akan mengikuti ya. Ini salah satu kelebihan HTML5 ya, dia responsifnya. Jadi nanti kalau Anda screenshot itu ya, itu bisa juga dengan mengecilkan ininya ya, browsernya gitu ya, biar nggak terlalu lebar mungkin atau terlalu besar gitu ya. Yang penting nanti URL-nya itu kelihatan, kemudian ini tampilan di browsernya juga kelihatan. Kemudian yang lain, ini ada strike ya, untuk menampilkan garis horizontal pada bagian tengah huruf. Oh ya. Oh ya, dan ini juga penting ya. Jadi kita bisa meletakkan tag di dalam tag ya. Nah ini ya, misalnya saya di sini kan membuat ada 2 tag ya, paragraf, P, dan strong ya. Nah nanti cara menutupnya juga harus sesuai urutannya ya, karena ini diawali P, nanti yang paling akhir juga ini ada slash-nya ya, slash P gitu ya. Yang strong ini juga mengikuti ya. Jadi dia cara penulisannya seperti ini ya. Mana yang duluan dia akan ditutup duluan gitu ya. Mana yang terakhir ya dia akan ditutup terakhir. Ya seperti ini ya. Misalnya strike ya. Contoh strike. Contoh tulisan strike. Dan dengan format strike. Nah ini ya hasilnya seperti ini. Ini yang yang paling bawah. Nah kalau underline kemarin garisnya itu ada di bawah ya. Tapi kalau yang strike itu garisnya ada di tengah gitu ya. Jadi nanti kalau Anda membuat contoh artikel gitu ya, mau dibikin seperti ini bisa ya. Pakainya ini yang strike. Nah, kita juga bisa membuat tampilan huruf lebih besar, lebih kecil ya. Kalau besar pakainya big, kalau kecil itu pakainya small. Nah, ini saya copy paste aja. Small. Ini saya sambil praktik agar Anda juga paham ya. Karena kalau saya bahas cuma baca modulnya, nanti takutnya Anda nggak paham gitu ya. Jadi biar sambil belajar bareng juga. Kita lihat di sini hasilnya ya. Nah ini perbedaannya ya, ini yang kecil tulisannya dia jadi lebih kecil ya dari yang reguler. Kalau pakai big ini jadi agak lebih besar ya. Ya kalau mau dibandingkan dengan heading ya, misalnya Anda bandingkan dengan H berapa kemarin ya, misalnya H4 ya. Karena nanti kita juga bisa ubah ukuran fontnya sesuka hati kita ya. Nanti kan ada itu yang tadi, nanti di bawah itu ada. Nah, ini saya ganti dulu. Oh ini kalau sudah paragraf begini, ini P-nya harus dihapus ya.
Karena kalau ada P-nya, dia nanti ukurannya akan reguler ya. Nah ini ya, ini kok masih kecil ya, atau memang segitu ya ukurannya ya, 4. Oh ini H3. Oh iya, ternyata untuk yang H4 tadi memang kecil ya, mirip dengan yang reguler. Saya ganti H2, ini harusnya lebih besar lagi. Oke, itu ya. Ini ada juga menampilkan subscript, superscript ya. Sub dan sub ya, pakai B dan pakai P ya. Ini harus ditutup. Nah ini ya, yang subscript pakai B itu dia akan ada di bawahnya. Kalau pakai superscript itu berarti ada di atas. Ya ini untuk perbandingan, saya kasih satu tulisan yang normal ya di tengah-tengahnya ya. Nah ini ya perbandingannya ya. Ini yang normal, ini yang tengah. Yang subscript itu ada di paling kiri, kemudian yang superscript itu yang paling kanan ini ya. Jadi dia bisa dibuat seperti ini biasanya untuk menuliskan suhu ya, itu kan di atas ya, derajat suhu ya. Kalau yang di bawah ya, ini sering dipakai di ini ya, notasi-notasi matematika ya, atau fisika itu ya. Jadi kalau uh, yang biasanya itu jarang dipakai ya. Kalau webnya itu enggak ada hubungannya dengan notasi-notasi yang melibatkan matematika atau fisika, itu jarang dipakai ya. Biasanya yang sering pakai tetap yang reguler ini ya. Ini untuk ngasih tahu aja ya bahwa di HTML itu juga support seperti itu. Ini sama kalau Anda pakai Microsoft Word ya, ini kan semuanya ada ya. Anda mau bikin tulisan lebih kecil, lebih besar, subscript, superscript itu juga ada ya, tinggal klik icon-iconnya aja ya kalau di Microsoft Word ya. Nah ini ya, ini nanti di latihan juga ada ini untuk menulis ya, ini notasi kimia, matematika gitu ya, ini pangkat dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk yang preformatted ya, ini tagnya pakai ini, pre. Ini untuk apa sih? Ini untuk membuat tampilan dokumen pada browser sama dengan tampilan pada text editor itu ya. Nah ini sering dipakai nanti kalau Anda menuliskan kode ya, kode di dalam kode, tapi ini hanya ditampilkan aja ya, ini kodenya nggak dieksekusi gitu ya. Nah ini di sini misalnya ada contoh seperti ini ya. Ini kan script
ya script sembarang script ya. Di sini ada outputnya, ada script programnya ya. Dia kalau dibuka di browser, nah ini jadinya outputnya seperti ini ya. Jadi dia nggak akan dieksekusi, dia hanya akan ditampilkan aja gitu. Dengan format ini ya, pre-formatted ya istilahnya. Di pre-formatted ini untuk menampilkan seperti tampilan pada text editor ya. Nah ini ya, ini text editor namanya. Nah ini kan kalau dibuka di browser ini jenis fontnya itu seperti font yang ada di text editor gitu ya. Ya meskipun kalau di text editor Anda juga bisa ganti-ganti template dan warna ya. Kalau di Sublime ini Anda bisa cek ini ya. Nah ini ya preference, kemudian ini ya color scheme-nya ya atau theme-nya. Nah ini biasanya nanti kalau ini harus download dulu ya. Jadi biasanya nanti ada template-template yang menarik. Nah ini ya. Oh ini yang sudah built-in ya. Nah Anda nanti di Notepad++ juga ada fitur ini ya. Nah ini kalau pengen background-nya jadi warna putih itu Anda bisa ubah ya. Kalau saya biasanya suka yang background-nya ini warnanya gelap ya, karena kan untuk menulis kode program itu kita butuh fokus ya, fokus ke isinya ya. Nah, ini ya. Jadi kalau Anda bosan misalnya Anda bisa ganti-ganti sendiri gitu ya. Oke, saya lanjutkan kembali ke modul ya. Nah, kemudian HTML itu juga mendukung untuk penulisan alamat ya. Kalau alamat itu kan biasanya dia kalau di sebuah web ya itu biasanya ada di menu kontak ya. Kontak atau kadang ditaruh di bagian paling bawah ya. Kalau di webnya Amikom misalnya itu kan ada ya. Kita lihat. Nah ini ya. Ini kan ada namanya, kemudian alamatnya ya. Nah ini bisa dipakai untuk menulis bagian ini ya. Nah ini bisa menggunakan address. Meskipun kita boleh saja ini menggunakan paragraf itu ya. Kemudian nanti dikasih BR itu ya. Nah itu ini soal alternatif aja sih ya. Tapi yang jelas HTML ini masih mengakomodasi penulisan address ya. Karena ini elemen yang sangat umum yang hampir di setiap web itu ada biasanya. Apalagi kalau webnya itu adalah web perusahaan, web komersial gitu ya. Itu untuk menunjukkan kalau perusahaannya itu benar-benar ada ya. Sehingga dia harus dituliskan di bagian yang ada di web ya. Bisa di bagian bawah ini seperti di webnya Amikom ini juga di bawah. Itu ada juga biasanya yang ditaruh di satu menu khusus gitu ya. Nah ini nanti ya outputnya seperti ini ya. Kalau address itu dia nanti tampilnya cetak miring seperti ini. Ini nggak ada bedanya kalau Anda nanti menggunakan itu tadi ya yang italic ya. Atau menggunakan yang side itu juga mungkin nggak kelihatan bedanya ya. Kemudian penulisan singkatan ya, akronim pada HTML itu juga bisa menggunakan ini ya, ABPR. Nah, jadi nanti ketika di hover atau mouse-nya ditaruh ya di atas teks yang disisipkan tag ini ya, nanti dia akan muncul panjangannya itu apa ya. Misalnya ini ya. Cara penulisannya
Ini ada title sama depannya. Kita jalankan di sini. Oh, ini saya kasih PR dulu ya. Nah ini ya. Jadi ketika mouse-nya saya hover ke sini, nah dia akan muncul panjangannya ya. World Wide Web itu ya. Nah di HTML kita bisa bikin seperti itu. Kalau yang normal ini kan nggak bisa ya. Kalau di hover nggak muncul apa-apa. Tapi kalau pakai ABBR itu tadi, nah dia ciri-cirinya itu ada garis putus-putus ya di bawah teksnya. Gitu ya. Kalau kita hover, nah, Anda bisa cek sendiri ya di browser masing-masing. Di contoh yang ini ya. Singkatan, kemudian teks yang disisipkan atau dihapus. Nah, ini mirip dengan strike ya sebetulnya ya yang L ini ya. Misalnya untuk menulis harga diskon gitu ya. Anda sering ke web marketplace gitu ya. Nah, itu cukup pakai tag ini ya, bisa pakai tag del atau tadi ya pakai strike itu juga bisa ya. Nah, jadi ini mungkin bisa dibilang salah satu kelebihan HTML ya, dia karena dia bahasa markup, jadi dia nggak strict ya. Misalnya untuk membuat huruf tebal gitu ya, Anda boleh pakai tag strong atau boleh juga pakai tag bold gitu ya. Dan keduanya itu nggak ada yang salah ya. Sama dengan ini Anda mau pakai yang del atau pakai yang strike gitu ya, itu diperbolehkan ya. Dan programnya itu nggak akan error gitu ya. Karena ini bahasa markup ya, jadi kita mau pakai yang mana asal outputnya sesuai dengan yang kita inginkan itu nggak masalah. Nah, kemudian ini yang di bawah ini, nah ini untuk mengatur ukuran, jenis, dan warna font ya. Nah ini contohnya, mungkin saya bikin satu paragraf yang agak panjang ya, biar nanti kelihatan bedanya. Ini fontnya saya taruh di sini ya. Jangan lupa ini ditutup juga dengan font. Misalnya size-nya saya ganti 20 gitu ya. Kemudian selain size ini ada face dan color ya. Kalau face itu untuk menentukan jenisnya ya. Nanti di HTML, di CSS ya kita juga bisa memilih nanti jenis font yang lebih banyak lagi ya. Kita bisa pakai nanti font gratis yang disediakan oleh Google ya. Itu ada banyak dan nanti fontnya itu menarik-menarik gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nanti caranya akan kita jelaskan nanti kalau sudah masuk ke CSS ya. Ini masih di HTML. Ini face-nya misalnya saya isi dengan Arial ya. Kemudian color-nya saya ganti warnanya kemarin kalau pakai color picker ya. Ini saya pakainya SIP ini. Warnanya saya ganti jadi warna biru ya. Dan pakai kode warna hexa. Dan saya coba buka di browser ya. Oke, ini fontnya jadi besar ya. Kenapa besar? Ya, ini tadi ya, size-nya saya ubah ya. Size-nya 20 ya. Kalau mau lebih kecil ya dikurangi ya. Misalnya jadi 16 itu ya. Oh ya, jangan lupa ini di save ya. Ini enggak berubah ya.
Tanda di fontnya tuh loh Pak, yang depan. Tanda ini ya. Sebentar. Oh, ini kayaknya ada yang salah ya tagnya ya. Benar ya kayak gini ya. Tapi ukurannya kok nggak berubah ya. Yang Basis. sebelah katasis itu loh Pak. Sebelah? Katasis. Nah, itu kurang apa tanda apa kanannya itu loh Pak. Iya bukan? Itu ada 16 PT-nya itu, Pak. Oh iya. Ya sama aja ya. Cara penulisannya udah betul ya padahal ya. Size-nya center. Kurang tanda kurung, Pak. Tanda kurung di Font. Yang depan itu loh Pak. Nah, ya itu. kurung. Di cucuk sampai kurung cucuknya itu, Pak. Sebelah mana ya? Belakang font. Tulisan font itu, Pak. Belakang tulisan font kurung tutup cucuk itu, Pak. Kayak gini. Anjir. Kan kurungnya ini ya. Oh iya. Ini kan. Nah ini kan. Kalau saya hapus ini kan warnanya jadi beda ya. Atau mungkin ini HTML-nya ya. Formatnya ya. Oke. Yang saya coba buka. Ini kan kalau HTML5 dia kan harus ini ya pakai doctype. Ya, seperti ini ya. Jadi ternyata nggak berubah ya. Tuh, coba kita lihat dokumentasinya di W3 Schools. Untuk yang font ya. HTML font tag-nya. Nah, ini ternyata dia memang sudah tidak disupport ya di HTML5 ya. Ini sepertinya modulnya perlu direvisi nanti ya. Nah, ini sudah nggak disupport di HTML5. Jadi kenapa ini nggak bisa jalan, ternyata udah nggak disupport ya. Ini ada keterangannya di sini. Ini digunakan di HTML4 untuk ini ya, font face, font size, dan color ya. Meskipun ini tadi yang masih bisa itu yang color ya, warna itu masih bisa ya. Sama size-nya ya. Ini karena saya ini pakai browser yang paling baru ya. Ini juga nanti ada kaitannya dengan versi browser ya. Kalau Anda pakai versi yang lama mungkin masih bisa kebaca gitu ya. Tapi kalau yang baru ini ternyata udah nggak bisa ya. Dan ini nanti sebetulnya juga di handle di CSS ya. Biasanya jarang orang sekarang yang kalau mau ganti font itu pakai ini ya, tag font seperti ini udah jarang memang dipakai. Kalau mau ganti ukuran, ganti jenis font, ganti warna gitu ya, itu biasanya nanti di CSS-nya gitu ya. Ya, jadi mungkin ketika modul ini dibuat dulu tag itu masih berlaku ya, tapi ternyata setelah saya cek tadi di ini, ternyata dia udah nggak berlaku itu ya. Oke, nggak masalah. Ini nanti kalau misal di latihan 17 ini ada yang nggak sesuai gitu ya tampilannya,
itu dibiarkan aja ya, atau jangan sampai bingung gitu ya. Ini misalnya fontnya kok nggak berubah gitu ya. Itu dibiarkan aja nanti. Oke, kemudian selain ini ya font, nah ini udah selesai ya untuk yang pemformatan teks ya. Sekarang kita lihat link ya, link pada HTML ya. Jadi apa itu link? Link itu sesuatu yang bisa diklik ya. Kalau Anda berkunjung di satu halaman web gitu ya. Kan pasti, nah ini misalnya ya. Kalau defaultnya itu teks yang ada hyperlinknya itu ada garis bawahnya ya. Tapi itu bisa dihilangkan ya di CSS-nya, sehingga kalau di sini biasanya dia ada warna yang berbeda gitu ya. Ini ya, contohnya ini info beasiswa ya. Nah ini kan kalau di hover itu Anda lihat di bagian bawah ini ya, statusnya itu dia bisa diklik ya ke HTTPS-nya ini ya, di status browsernya ya, tuh ya. Kalau di hover ini kan gambarnya jadi gambar tangan ya, nanti kalau Anda pakai Windows itu juga sama ya. Artinya dia ada link atau hyperlinknya ya, atau disebut juga dengan ini link anchor ya. Ini untuk menghubungkan satu dokumen ke dokumen yang lain. Nah ini tagnya pakai A gitu ya. Ini kalau di dunia SEO nanti ya, ini dipakai untuk membuat backlink ya. Ini salah satu yang menentukan nanti SEO-nya bagus atau enggak gitu ya. Ya, di dalam satu halaman web itu harus ada ininya, hyperlinknya ya. Kita bisa menghubungkan atau melinkkan ya satu teks ke halaman di domain yang sama atau di domain yang berbeda gitu ya. Nanti ada istilah internal link, ada external link gitu ya. Kemudian ada istilah, kalau kita klik ini nanti dia buka tab baru atau tetap di tab yang sama gitu ya. Nah ini kalau ini contoh yang dia buka di tab yang baru ya. Kalau saya klik misalnya menu akademik ini ya, nah dia tidak akan buka di tab yang baru ya. Nah itu nanti kita bisa buat menggunakan ini ya, tag link. Nah ini cara membuatnya seperti apa, ini nanti ada istilah link relatif, ada link absolut ya. Nah link relatif ini dibuat apabila membuat sebuah link pada halaman HTML ke HTML yang lainnya di komputer yang sama tanpa memerlukan alamat internet yang lengkap. Nah ini ya, kalau kita punya folder praktikum itu ya, isinya ada latihan 17.html ya, dia akan mencari di folder praktikum itu yang nama filenya adalah latihan 17.html gitu ya. Itu namanya link relatif ya. Nanti Anda bisa lihat perbedaannya ya. Kalau di contoh latihan 18 ini kan dia akan dilinkkan ke latihan 17.html ya. Artinya kalau ini diklik dia akan mengeksekusi ininya, latihan 17.html ya. Dan ini harus ditaruh di folder yang sama ya. Kalau Anda pindahkan filenya ke folder yang lain gitu ya, atau Anda hapus ya, ini nggak akan bisa diklik ya. Kalau diklik dia nanti akan muncul tampilan error gitu ya. Nanti Anda bisa coba sendiri. Ini untuk yang link relatif ya, link absolut. Jadi apa, link absolut dibuat apabila membuat sebuah link halaman web lain di internet ya. Nah kalau ini harus ditulis lengkap ya, ada HTTP, kemudian _, /www.amikom.ac.id gitu ya. Ini bebas nanti ya. Yang penting ada HTTP bla 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 gitu ya.
kemudian nama domainnya apa. Kalau mau ditulis lengkap ya dia nanti akan merujuk ke halaman tersebut itu ya. Ini namanya link absolut ya. Ini terlihat ya bedanya kalau yang relatif itu tanpa HTTP ya, dia akan mencari di folder yang sama. Tapi kalau yang absolut itu dia akan mencari ke suatu domain ya. Nah, kita juga nanti bisa membuat link ke bagian lain dalam dokumen. Itu pakainya tanda pagar seperti ini ya. Jadi isi href-nya itu diawali dengan tanda pagar seperti ini ya. Nah, mungkin kalau saya kasih contoh di sini ya. Contoh link relatif gitu ya. Misalnya contoh link absolut. Contoh link ke bagian web. Nah, ini href-nya saya ubah misalnya amikom.ac.id. Ini misalnya saya beri contoh nih. Ini menggunakan name ya. Jadi nanti kalau dia diklik dia akan kembali ke atasnya. Kita lihat di browser. Oh ini dikasih. Nah ini untuk link yang relatif ya. Ini kan diarahkan ke index.html ya. Jadi di sini ini ada file index.html ya. Nah, sehingga kalau saya klik ini linknya, nah ini Anda bisa lihat di sini ya file, ini path-nya, ini statusnya di bawah itu ya. Dia akan menuju ke desktop index.html ya. Nah isinya ini ya. Contoh yang minggu lalu ya. Kemudian kalau link absolut, ini kalau saya klik, nah oke, dia akan menunjuk ke ini ya, webnya Amikom ya. Karena di sini href-nya saya isi ini ya, http amikom.ac.id. Kemudian yang terakhir ini tadi contoh link ke bagian halaman webnya. Nah, ini ada yang salah seperti ini. Namanya tadi benar contohnya. Oh, ini harus pakai ini ya. A ya.
Ya, ini ya. Ini kalau saya klik, nah dia akan ke atasnya. Ini biasanya dipakai kalau Anda pernah lihat web ya, ada tulisan kembali ke atas gitu ya. Ini bisa pakai ini ya. Nah, ini. Nah, dia akan kembali. Kadang kan kita harus scroll ya sampai bawah gitu ya. Apalagi kalau di HP, di mobile gitu ya. Kalau scroll lagi kembali ke atas kan kadang butuh beberapa kali swipe ya. Tapi kalau pakai ini kita klik gitu ya, dia otomatis akan scroll sendiri ya ke atas itu ya. Seolah-olah seperti itu ya. Nah, ini kita bisa pakai ini ya. Tanda pagar seperti ini ya. Oke, itu tadi untuk yang link ya. Jadi ada beberapa contoh link relatif, absolut, dan link ke bagian lain dalam dokumen itu ya. Ini kalau saya ubah misalnya, ini saya taruh di sini ya. Jadi nanti akan menuju ke sini gitu ya. Sesuai dengan name-nya ini ya, name contohnya ini ya. Jangan lupa di refresh dulu biar ini terupdate ya skripnya. Ini Anda perhatikan di bagian atas URL-nya ya ini. Nah, dia akan ada tanda seperti ini ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini karena browsernya lebar ya. Kalau ini belum dihapus juga, ini dihapus dulu. Nah, ini ya. Ini contoh di ini sebetulnya. Ini mungkin kurang ke bawah ya. Nah, ini ya. Klik. Nah, dia akan ke tulisan contoh ini kan yang paling atasnya. Padahal atasnya masih ada gitu. Karena saya taruh di tengah-tengahnya. Oke. Nanti Anda bisa cek sendiri ya. Hasilnya seperti apa di browser masing-masing. Kemudian ini ada satu lagi link mail2 ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Link mail2 ini untuk membuat link yang merujuk ke pesan email ya. Kadang kan Anda kalau buka hyperlink gitu ya, diklik itu tiba-tiba dia lari ke aplikasi email yang ada di komputer, laptop, atau handphone Anda gitu ya. Ini, itu kita bisa bikin pakai ini ya. Mail2.2 seperti ini. Ini bisa ditaruh di dalam value href-nya itu ya. Nah, ini nanti kalau dibuka di browser ini tulisan email berikut ini nanti akan ada hyperlink-nya ya. Kalau diklik dia akan biasanya buka aplikasi email di komputer atau laptop Anda gitu ya. Nah, itu untuk tambahan bagian link ya. Oke, kemudian kalau ini tadi semuanya latihan ya. Jadi ada latihan dari latihan 11 tadi kalau nggak salah ya. Latihan 11 sampai latihan 21 ya. Silakan nanti diketik aja ya sesuai yang ada di modul. Kemudian ini untuk tugas ya, ini dianggap aja sebagai tugas ya. Dan Anda diminta membuat halaman web statis seperti pada gambar ini ya. Nanti kalau terlalu kecil ini bisa di zoom ya.
Ini nanti jadi kelihatan tulisannya. Nah, Anda diminta membuat tampilan yang sama persis dengan ini ya. Nah, ini warnanya nanti bisa disesuaikan dengan ini. Oh, ya ini ada huruf yang lebih besar, ada yang huruf reguler ya, ada yang cetak tebal, ada yang warnanya putih fontnya gitu ya, kemudian ada garis gitu ya. Kemudian di bagian bawah ini nanti Anda diminta untuk menuliskan ini ya, data mahasiswa ya. Nah ini contohnya ini seperti ini ya. Nah ini kan tadi tampilan apa ini? Tampilan pre-formatted ya. Nah jadi Anda nanti bisa pakai tag yang pre ya tadi ya. Nah ini ada yang dicoret seperti ini. Nah tadi kan ada ya contohnya. Nanti silakan dibuat seperti ini. Kalau untuk menentukan warna dari ini, warna background ya, ini kan lebih ke purple ya. Anda bisa nanti pakai kode warna atau bisa juga menggunakan nama warnanya ya. Ini kalau nggak salah purple ya. Tuh kalau saya pakai color picker ya, Anda bisa cuplik ya, dicuplik dari sini juga. Ini kan saya klik. Nah, ini otomatis nanti dia akan ketemu yang warna yang sesuai ya. Kodenya ini ya. Kalau di sini namanya hot magenta ya, magenta ya. Purple atau magenta ya. Ini kalau di color font ini kayaknya ada ya. HTML color ya. Ya, nanti Anda bisa cari tahu warna-warna itu ada di sini ya. Di materi kemarin itu ada ya. Warna-warna yang terdefinisi, nanti dicek lagi warna purple atau magenta itu bisa enggak gitu ya. Dicari aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh, ini ternyata masih ada terusannya ya. Nah, ini jadi nanti ini dibuat satu halaman ya, satu halaman aja. Ini kan panjang ya dari ini atas, ini lanjutannya gitu ya. Kalau untuk yang dikumpulkan nanti ini semua ya dari latihan 11 sampai latihan 21. Kemudian ini ya praktikumnya ini ya. Nanti dikasih nama apa gitu, praktikum 2.html gitu juga boleh. Nanti penjelasannya akan saya upload ya di assignment praktikum hari ini ya. Nanti saya buat di Waskita ketentuannya. Yang jelas nanti yang perlu Anda kumpulkan itu mungkin cukup skripnya aja ya. Kalau ya cukup skripnya ya seperti minggu lalu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk deadline tugasnya, Pak? Deadline-nya ini karena ini masih muda seperti biasa ya. Sampai jam 12 malam ini ya. Ada lagi pertanyaannya? Pak, Ya. itu yang praktikum ada di modulnya kan Pak? Maksudnya tata caranya? Iya,
Ada semua. Ini tinggal diketik aja nih Mas sebetulnya. Ini kan skripnya udah diketik di ini, di seperti saya tadi demo ini ya. Kan tinggal diketik aja. Oke Pak, siap Pak. Terus kalau udah ya tinggal dibuka aja di browser, udah kayak gitu aja. Oke Pak. Ya. Masih ya Pak. Ya. Ada lagi? Ini saya cek di sini. Barangkali ada ya. Atau masih ada yang bingung gitu ya. Cara menulis kode HTML-nya, entah itu cara melihat hasilnya gimana gitu. Nggak ada ya. Kalau apa? Ini kan filenya ada cukup banyak ya. Kalau struktur dasar HTML-nya Anda udah tahu kan, ini nanti tinggal di copy paste aja ininya. Anda bikin satu file itu ya isinya format dasar dari HTML-nya. Nanti akan yang beda isinya gitu ya. Nah, seperti ini aja. Ini kalau mau dirapikan ini dikasih tab seperti ini. Ini kalau ya nanti isinya ini bisa dikasih tabnya. Oh ini kalau pakai text editor Anda ketik seperti ini langsung muncul ya. Oh ya, ini dihapus. Coba lagi ya. Ya, akan keluar sendiri ya. Ini kan formatnya kan sama semua ya, pasti seperti ini. Nah, nanti tinggal di save, misalnya latihan. Gitu ya. Oh ini karena ini untuk formatnya, format HTML gitu ya. Nah, nanti Anda bikin file lagi gitu ya. Ini tinggal di copy saja gitu ya. Nah, kemudian isinya nanti tinggal disesuaikan aja dengan yang ada di modulnya. Nah, kan berarti tinggal nulis bagian ini ya. Nah, di bagian body-nya gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Dari latihan 11 sampai latihan 21, kemudian nanti ada ini tugas yang anggap aja sebagai tugas ini. Nah, nanti yang dikumpulkan itu latihan 11 sampai latihan 21, kemudian ini ya, file tugasnya dan nanti sekaligus screenshot-nya ya. Nah, screenshot-nya hanya yang ini aja ya, yang tugasnya gitu ya. Nah, ini satu kesatuan ya ini ya. Ini enggak terpisah jadi satu file karena ini panjangnya jadi dipecah jadi dua. Ini nanti kalau enggak kelihatan di zoom ya. Nah, ini ada tulisan, jangan lupa kembali ke atas ya. Kalau diklik ini nanti harusnya ke atas itu ya. Pakai link yang tadi ya. Nah ini ya, link ke bagian lain dalam dokumen itu ya. Oke, sudah cukup jelas.
Sampai di sini. Berarti yang semuanya itu yang di screenshot itu cuma yang tugasnya saja atau yang latihan 11 sampai 21 deh, Pak? Ya, Yang ada screenshotnya. ya itu latihan 11 sampai 21 itu nggak perlu ada screenshotnya. Untuk yang tugasnya ini tadi nanti ada screenshotnya. Nanti saya tulis aja deh biar mudah ya dipahami gitu ya. Yang penting Ya, kalau Anda udah menulis skripnya gitu kan, kalau ngambil screenshot kan mudah ya, tinggal Anda buka browser kemudian jalankan skripnya udah gitu ya. Itu screenshotnya buat bukti aja kalau Anda udah benar-benar mengerjakan ya di komputer atau laptop masing-masing itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Presensinya jangan lupa ya, belum nanti saya tutup. Nanti kalau ada yang bingung atau butuh penjelasan itu bisa tanya ke asisten juga, silakan.